Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Ridwan. Jangan lupa sucikan hati, tanamkan rasa, lapangkan dada, besarkan jiwa. Salam santun, salam hormat, salam damai, salam kompak, salam budaya, salam seduluran salawase. Saudaraku dimanapun berada, saksikan konten berikut ini dengan bijak dan santai. Selamat menyaksikan. Hingga detik ini sosok Satrio Piningit belumlah terbuka dengan jelas, meski ditunggu kemunculannya oleh banyak kalangan yang mendambakannya untuk negeri ini. Entah sampai kapan kita harus menunggu, apakah sungguh-sungguh ada, atau hanya penyemangat untuk membangkitkan jiwa-jiwa para satria Nusantara. Menelisik setiap penjabaran ramalan para leluhur tentang sosok ini, baik secara logika maupun kemistisan, banyak orang mencoba menerka berbagai ciri-cirinya, bahkan kehidupannya berdasarkan secerca analisa, yang coba dikupas dari bunyi baik-baik jangka, disertai segenggam asah para pemerhatinya. Hal inilah yang kemudian banyak manusia yang merasa bahwa dirinya lah yang telah menjadi sosok Satrio Piningit, karena begitu banyak kemiripan yang dirasakan dalam perjalanan hidupnya terhadap analisa bunyi bait-bait ramalan. Tetapi mengapa begitu banyak di antara manusia Nusantara yang berani merasa bahwa dirinya sosok yang ditunggu kemunculannya, hingga memunculkan pengakuan-pengakuan terhadap dirinya di hadapan publik? Lalu sebagian diantaranya bertempur secara gaib demi singgasana penobatan Satrio Piningit sejati. Sebagian besar dari mereka berharap suatu saat akan memenangkan kekuasaan di Nusantara, dan banyak diantaranya yang tak mempertimbangkan risiko atas beratnya penobatan Satrio Piningit sejati, hanyalah berpikir akan mendapatkan berbagai fasilitas yang sungguh menyilaukan dari Sang Maha Pemilik Semesta. Sesungguhnya penobatan Satrio Piningit sejati adalah sebuah kompetisi agung yang melibatkan para leluhur Nusantara. Tidak hanya direncanakan ratusan tahun yang lalu, tetapi juga sejak ribuan tahun lalu, sehingga penobatannya pun melibatkan para pamomong Nusantara yang telah berusia ribuan tahun, termasuk para dewa dan para nabiullah, karena Nusantara adalah tempat peradaban manusia pertama di dunia, yang artinya para beliau tidak ingin suatu saat Nusantara rusak atau musnah akibat keserakahan dan kebatilan manusia zaman sekarang. Inilah yang disebut sebagai Ultra Project para leluhur Nusantara. Putra Project ini melibatkan begitu banyak entitas dari golongan tinggi hingga yang tertinggi, dan tentunya para raja ratu Nusantara dari berbagai kerajaan juga turut begitu terlibat di dalamnya, karena beliau-beliau telah lebih dulu mengenal Nusantara dibandingkan kita yang ada di zaman ini. Semua berawal dari ketika sejak dahulu kala para entitas tertinggi dan raja ratu Nusantara sesungguhnya telah menentukan sosok Sang Satrio Piningit sejati yang kelak akan memimpin Nusantara. Sang Satria harus melalui proses penggeblengan yang tidak main-main sulit dan beratnya, digembleng, diasuh, dan didampingi langsung oleh para beliau beserta alam, agar kelak benar-benar siap matang, sesuai dengan keinginan luhur para beliau, yaitu membentuk kesetiaan senjata Trisulaweda pada diri Sang Satria Piningit sejati, sebagai bekal dalam menghadapi setiap masalah. Lalu apa hubungannya dengan begitu banyaknya sosok yang merasa dirinya Sang Satrio Piningit? Semua ini sengaja dilakukan karena untuk menyembunyikan sosok Satria Piningit sejati yang sesungguhnya, yaitu mengaburkan pandangan setiap manusia di Nusantara, agar tetap bisa melindungi Sang Satria Piningit sejati itu sendiri, dengan cara setiap leluhur diperbolehkan mengajukan keturunannya kelak
sebanyak-banyaknya untuk masuk ke dalam kompetisi Ultra Project ini yang bersifat kompetisi sistem gugur. Semua dilalui secara berlapis dengan syarat para keturunannya kelak harus mampu melalui segala uji rintang yang serupa dengan penggeblengan sang Satrio Piningit sejati. Agar kelak terseleksilah para pendukung yang siap menjadi pasukan-pasukan pilih tanding, untuk bisa membantu sang Satria Piningit sejati, dalam menuntaskan tugas-tugas besarnya demi tegaknya keadilan, kejujuran, kebenaran di negeri Nusantara ini. Untuk menuju kedidayaan, kesehajaan dan keluhuran, nilai-nilai adiluhung Nusantara yang telah rapuh, kompetisi Ultra Project ini begitu amat sangat menguras dan menyakitkan bagi siapapun. Sumber kekuatan terbesarnya ada pada keyakinan dan ketakwaan yang supratinggi terhadap Tuhan Sang Maharaja pemilik arsi, lagi Maha Pencipta seluruh semesta. Mari kita sama-sama menunggu dan berdoa atas kemunculan Sang Satria Piningit sejati, beserta para Satria Piningit lainnya, yang akan bertugas mengembalikan kedikdayaan keluhuran di bumi Nusantara. Hingga detik ini sosok Satrio Piningit belumlah terbuka dengan jelas, meski ditunggu kemunculannya oleh banyak kalangan yang mendambakannya untuk negeri ini. Entah sampai kapan kita harus menunggu, apakah sungguh-sungguh ada, atau hanya penyemangat untuk membangkitkan jiwa-jiwa para Satria Nusantara. Menelisik setiap penjabaran ramalan para leluhur tentang sosok ini, baik secara logika maupun kemistisan, banyak orang mencoba menerka berbagai ciri-cirinya, bahkan kehidupannya berdasarkan secerca analisa, yang coba dikupas dari bunyi baik-baik jangka, disertai segenggam asah para pemerhatinya. Hal inilah yang kemudian banyak manusia, yang merasa bahwa dirinya lah yang telah menjadi sosok Satrio Piningit, karena begitu banyak kemiripan yang dirasakan dalam perjalanan hidupnya, terhadap analisa bunyi bait-bait ramalan. Tetapi mengapa begitu banyak di antara manusia Nusantara yang berani merasa bahwa dirinya sosok yang ditunggu kemunculannya, hingga memunculkan pengakuan-pengakuan terhadap dirinya di hadapan publik, lalu sebagian di antaranya bertempur secara gaib demi singgasana penobatan Satrio Piningit sejati. Sebagian besar dari mereka berharap suatu saat akan memenangkan kekuasaan di Nusantara, dan banyak di antaranya yang tak mempertimbangkan risiko atas beratnya penobatan Satrio Piningit sejati, hanyalah berpikir akan mendapatkan berbagai fasilitas yang sungguh menyilaukan dari Sang Maha Pemilik Semesta. Sesungguhnya penobatan Satrio Piningit sejati adalah sebuah kompetisi agung yang melibatkan para leluhur Nusantara, tidak hanya direncanakan ratusan tahun yang lalu, tetapi juga sejak ribuan tahun lalu, sehingga penobatannya pun melibatkan para pamomong Nusantara yang telah berusia ribuan tahun, termasuk para dewa dan para nabiullah, karena Nusantara adalah tempat peradaban manusia pertama di dunia, yang artinya para beliau tidak ingin suatu saat Nusantara rusak atau musnah, akibat keserakahan dan kebatilan manusia zaman sekarang. Inilah yang disebut sebagai Ultra Project para leluhur Nusantara. Putra Project ini melibatkan begitu banyak entitas dari golongan tinggi hingga yang tertinggi, dan tentunya para Raja Ratu Nusantara dari berbagai kerajaan juga turut begitu terlibat di dalamnya, karena beliau-beliau telah lebih dulu mengenal Nusantara dibandingkan kita yang ada di zaman ini. Semua berawal dari ketika sejak dahulu kala, para entitas tertinggi dan Raja Ratu Nusantara sesungguhnya telah menentukan sosok Sang Satrio Piningit sejati yang kelak akan memimpin Nusantara. Sang Satria harus melalui proses penggeblengan yang tidak main-main sulit dan beratnya, digembleng, diasuh, dan didampingi langsung oleh para beliau beserta alam,
agar kelak benar-benar siap matang, sesuai dengan keinginan luhur para beliau, yaitu membentuk kesetiaan senjata Trisulaweda pada diri sang satria Piningit sejati, sebagai bekal dalam menghadapi setiap masalah. Lalu apa hubungannya dengan begitu banyaknya sosok yang merasa dirinya sang Satrio Piningit? Semua ini sengaja dilakukan karena untuk menyembunyikan sosok Satria Piningit sejati yang sesungguhnya, yaitu mengaburkan pandangan setiap manusia di Nusantara, agar tetap bisa melindungi sang Satria Piningit sejati itu sendiri. Dengan cara setiap leluhur diperbolehkan mengajukan keturunannya kelak sebanyak-banyaknya untuk masuk ke dalam kompetisi Ultra Project ini yang bersifat kompetisi sistem gugur. Semua dilalui secara berlapis dengan syarat para keturunannya kelak harus mampu melalui segala uji rintang yang serupa dengan penggeblengan sang Satrio Piningit sejati, agar kelak terseleksilah para pendukung yang siap menjadi pasukan-pasukan pilih tanding, untuk bisa membantu sang Satria Piningit sejati dalam menuntaskan tugas-tugas besarnya demi tegaknya keadilan, kejujuran, kebenaran di negeri Nusantara ini. Untuk menuju kedidayaan, kesehajaan dan keluhuran, nilai-nilai adiluhung Nusantara yang telah rapuh, kompetisi Ultra Project ini begitu amat sangat menguras dan menyakitkan bagi siapapun. Sumber kekuatan terbesarnya ada pada keyakinan dan ketakwaan yang supratinggi terhadap Tuhan Sang Maharaja pemilik arsi, lagi Maha Pencipta seluruh semesta. Mari kita sama-sama menunggu dan berdoa atas kemunculan Sang Satria Piningit sejati, beserta para Satria Piningit lainnya, yang akan bertugas mengembalikan kedikdayaan keluhuran di bumi Nusantara. Demikian sedikit penjelasan dari channel Guru Ridwan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Salam santun, salam hormat, salam damai, salam kompak, salam budaya, salam seduluran salawase. Horas.